Di balik kesederhanaan Ardi, tersimpan iman yang terus diuji. Karena setiap senyum Bularas, setiap tatapan matanya, menjadi ujian terbesar antara cinta dan dosa. Hingga pada suatu malam yang sunyi, Ardi tak bisa menolak ketika Bularas memanggilnya masuk ke kamarnya. Dan sejak saat itu, hidup keduanya tak lagi sama. Inilah kisah yang mengajarkan kita bahwa menjaga hati jauh lebih berat daripada menjaga perbuatan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Hujan deras mengguyur malam itu. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan bergetar di halaman rumah besar itu. Di antara suara petir yang sesekali menyambar, aku berdiri di depan pintu kamar majikanku dengan napas tak beraturan. Namaku Ardi, pemuda 23 tahun, baru sebulan bekerja di rumah besar milik Bularas, seorang janda kaya yang tinggal sendirian setelah suaminya meninggal 2 tahun lalu. Rumahnya luas, megah, dan sunyi. Hanya ada aku dan seorang asisten dapur bernama Sinta yang pulang setiap sore. Malam itu, Sinta sudah pulang. Hanya aku dan Bularas yang tersisa di rumah. Aku sedang membereskan ruang tamu ketika suara lembutnya terdengar dari lantai atas. Ardi, tolong ke kamarku sebentar, ucapnya pelan namun tegas. Nada suaranya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku meletakkan kain pel di ember, mengeringkan tangan, lalu naik pelan ke lantai 2. Setiap langkah di tangga seolah membawa hawa hangat yang aneh. Pintu kamar terbuka sedikit, dan aroma parfum melati menguar lembut. Aku mengetuk pelan. Permisi, Bu. Masuk saja, Ardi. Aku melangkah masuk, dan seketika mataku terhenti pada sosoknya. Bularas duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun tidur berwarna lembut. Rambutnya terurai, dan cahaya lampu kamar membuat kulitnya tampak berkilau halus. Aku, mau bantu apa, Bu? Tanyaku gugup, berusaha menunduk. Dia tersenyum samar, lalu menunjuk meja rias di dekat jendela. Lampunya redup. Tolong periksa. Ya. Aku berjalan ke meja rias, berpura-pura fokus pada kabel dan lampu yang padahal tak rusak sama sekali. Tapi aku bisa merasakan tatapannya di belakangku, tatapan yang hangat namun membuat tubuhku tegang. Saat aku menoleh, mata kami bertemu. Tak ada kata-kata, hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi getaran aneh di dada. Terima kasih, Ardi, kamu rajin sekali, katanya lembut. Sama-sama, Bu. Itu, lampunya sudah nyala normal. Bagus, kalau begitu, kamu bisa duduk sebentar. Aku hampir menolak, tapi suaranya terlalu lembut untuk ditentang. Aku duduk di kursi di depan ranjangnya, sementara ia memandangi hujan di luar jendela. Sejak suamiku meninggal, rumah ini sepi sekali, ujarnya lirih. Kadang aku merasa seperti berbicara dengan bayangan sendiri. Aku hanya diam, mendengarkan. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan, semacam daya tarik halus, lembut, tapi kuat. Hujan di luar makin deras. Petir menyambar, membuat Bularas sedikit terkejut dan spontan menggenggam tanganku. Tubuhku kaku. Jantungku berdetak cepat. Aku ingin menarik tangan ini, tapi tak sanggup. Tatapan matanya tajam, dalam, seolah berbicara tanpa suara. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa ada sesuatu yang berubah antara majikan dan pembantunya. Sesuatu yang tak bisa kutolak. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berbeda setiap kali aku menatap Bularas. Pagi-pagi, ketika aku menyapu teras dan dia keluar membawa secangkir kopi, senyumnya terasa lebih lembut dari biasanya. Tatapan matanya pun tak lagi dingin seperti dulu. Ada kehangatan, tapi juga sesuatu yang samar, seperti sinyal yang tak terucap. Aku mencoba mengabaikannya. Aku tahu batasku. Aku hanya pembantu rumah tangga yang harus tahu diri. Tapi hati ini justru semakin sulit dikendalikan. Siang itu, aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika dari arah dapur, suara langkah kakinya terdengar. Ardi. Aku menoleh cepat. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian santai berwarna lembut. Angin sore membuat helaian rambutnya menari pelan. Iya, Bu. Aku butuh bantuannya sebentar di kamar, ada lemari yang engselnya lepas. Aku menelan ludah. Lemari. Lagi-lagi di kamar. Namun aku tak punya pilihan. Aku hanya menuruti, mencoba menenangkan diri. Sesampainya di kamar, aroma parfum itu lagi-lagi menyergapku.
Ia berdiri di dekat lemari, memegang sekrup kecil. Ini longgar. Kamu bisa betulkan? Bisa, Bu. Aku jongkok memperbaiki engsel, sementara dia duduk di tepi ranjang, memperhatikanku dalam diam. Suasana begitu tenang, hanya terdengar bunyi obeng dan napas kami. Lalu tiba-tiba, Ardi, suaranya pelan. Aku menoleh. Kenapa, Bu? Ia menatapku lama, kemudian tersenyum samar. Kamu mirip almarhum suamiku waktu muda. Aku terdiam. Kata-katanya menggantung di udara, menimbulkan hawa aneh di dada. Maaf, Bu, saya. Tidak apa, potongnya cepat. Aku hanya merasa seperti melihat masa lalu setiap kali kamu ada di rumah ini. Aku menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Tapi sebelum aku sempat bicara, ia berdiri perlahan dan berjalan mendekat. Langkahnya lembut, tapi getarannya terasa jelas di setiap detak jantungku. Ardi, suaranya pelan, nyaris berbisik di dekat telingaku. Terima kasih sudah membuat rumah ini terasa hidup lagi. Aku hanya bisa menatap lantai. Nafasku tak beraturan. Ada jarak di antara kami, tapi jarak itu semakin tipis, semakin rapuh. Ketika aku menatap ke atas, mata kami bertemu lagi. Tatapan itu hangat, lembut, dan sulit dilupakan. Aku tahu aku harus menunduk, harus menjaga batas, tapi aku tak sanggup. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin tetap berada di sana. Dalam diam yang panjang, hanya ada dua hal yang terdengar. Detak jantungku dan napasnya yang semakin dekat. Aku pun sadar. Aku mulai tenggelam dalam sesuatu yang mungkin tak seharusnya aku rasakan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi suasananya sudah tak lagi sama. Setiap kali Bularas lewat di dekatku, aku bisa merasakan hawa hangat yang membuat pikiranku tak tenang. Dia selalu bersikap ramah, tapi caranya memandang seolah menyimpan sesuatu yang tak terucap. Malam itu, hujan turun lagi. Persis seperti malam pertama aku dipanggil ke kamarnya. Aku baru saja selesai menutup jendela ruang tamu ketika terdengar panggilan pelan dari lantai atas. Ardi, bisa kesini sebentar. Suara itu lembut, tapi cukup untuk membuat langkahku berhenti. Aku menarik napas panjang, lalu naik perlahan. Pintu kamarnya sedikit terbuka, dan dari celahnya tampak cahaya redup serta bayangan tubuhnya yang tengah berdiri di depan cermin. Permisi, Bu. Masuklah, Ardi. Aku butuh bantuan kecil. Aku melangkah masuk. Aroma bunga melati kembali menyelimuti ruangan itu. Ia berdiri di depan cermin dengan rambut basah, mungkin baru selesai mandi. Gaun tidurnya tipis, dan di tangannya ada handuk kecil. Aku lupa menutup jendela tadi sore. Hujan masuk dan karpet jadi basah. Tolong bantu gulung sebentar, ya. Aku berjongkok, menggulung karpet pelan. Air menetes dari ujungnya, membuat lantai licin. Bularas ikut berjongkok di sebelahku, tangannya sesekali menyentuh tanganku tanpa sengaja. Setiap sentuhan kecil itu membuat dadaku bergetar. Suara hujan di luar jendela terdengar pelan tapi menenangkan, sementara di dalam kamar ini ada keheningan yang justru terasa menegangkan. Ardi, katanya pelan, kamu kedinginan. Aku menggeleng cepat. Tidak, Bu. Dia tersenyum lembut, lalu berdiri sambil memegang handuk. Kamu boleh duduk sebentar. Aku buatkan minuman hangat. Ia berjalan ke sudut kamar, menuangkan air dari termos ke dua cangkir kecil. Aku memperhatikannya dari jauh. Gerakannya anggun, tenang, tapi entah kenapa terasa memikat. Saat dia kembali, ia memberikan cangkir itu sambil menatapku dalam-dalam. Terima kasih, Bu. Panggil saja aku Laras, kalau sedang di luar pekerjaan, ucapnya sambil tersenyum samar. Aku terdiam. Nama itu terasa begitu lembut di lidahku. Laras. Kami duduk berhadapan, memandangi hujan di luar jendela yang menetes perlahan. Ada sesuatu yang tak perlu diucapkan, tapi terasa begitu nyata. Sebuah kedekatan yang lahir bukan dari kata, melainkan dari rasa. Dan malam itu, di bawah hujan yang sama, aku tahu. Aku tak lagi sekadar pembantu di rumah ini. Aku mulai menjadi bagian dari hidup seorang wanita yang kesepian. Dan itu, awal dari ujian terbesar dalam hidupku. Pagi itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya matahari menembus tirai ruang tamu, menimbulkan kilau lembut di lantai yang baru saja kupel.
Namun pikiranku masih tertinggal di malam sebelumnya, malam ketika aku duduk bersama Bularas, berbagi keheningan di bawah hujan. Setiap gerakannya, setiap tatapan lembutnya, terus terbayang di kepalaku. Aku berusaha bekerja seperti biasa, tapi jantungku selalu berdebar setiap kali mendengar langkah kakinya. Menjelang siang, Bularas turun dengan pakaian rapi, hendak pergi keluar. "Ardi, aku akan ke butik sebentar. Tolong bersihkan ruang kerjaku." "Ya." Aku mengangguk cepat. "Baik, Bu." Begitu ia pergi, aku masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu wangi, rapi, dan di meja kerjanya ada beberapa buku serta foto lama. Aku mengambil kain untuk membersihkan debu, lalu tanpa sengaja mataku tertuju pada sebuah bingkai kecil di sudut meja. Foto itu memperlihatkan Bularas bersama seorang pria, mungkin almarhum suaminya. Wajah pria itu tampak dewasa, penuh wibawa. Tapi yang membuatku diam lama adalah kemiripan yang disinggungnya dulu. Aku memang agak mirip pria di foto itu. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku berbisik, aku tidak boleh larut dalam perasaan ini. Tapi kata itu tak cukup kuat menahan getaran di dada setiap kali aku mengingat senyumnya. Sore harinya, Bularas pulang. Aku menyambutnya di depan pintu, membawakan tas belanjaannya. "Terima kasih, Ardi. Kamu selalu sigap." "Sama-sama, Bu." Ia memandangku beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Kamu belum makan siang, kan? Ayo makan bareng." Aku ragu sejenak, tapi akhirnya menurut. Kami duduk berdua di meja makan besar itu. Dia menatapku sambil memegang sendok perlahan. "Kamu tahu, aku tidak pernah makan ditemani siapapun sejak suamiku meninggal." Aku menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. "Sekarang, entah kenapa, aku merasa nyaman kalau kamu ada," lanjutnya pelan. Kata-kata itu menancap dalam. Aku ingin berkata sesuatu, tapi lidahku keluh. Suasana begitu tenang, terlalu tenang hingga suara jam di dinding terdengar jelas. Tiba-tiba Bularas menatapku lebih dalam. "Ardi, kamu bahagia kerja di sini?" Aku menatap balik, mencoba tersenyum. "Iya, Bu, saya bersyukur. Kalau suatu hari aku butuh seseorang yang lebih dari sekadar pembantu, kamu akan tetap di sini." Pertanyaan itu membuat dadaku berhenti berdetak sejenak. Aku tak tahu apa maksudnya. Tapi tatapannya, lembut, serius, dan penuh arti, membuatku sadar bahwa perasaan itu sudah mulai tumbuh di antara kami. Aku menunduk, mencoba mengatur napas. "Kalau ibu membutuhkan saya tidak akan pergi," jawabku pelan. Bularas tersenyum. Senyum yang menyimpan banyak makna. Senyum yang membuat hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Sesuatu yang membuatku mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah ini cinta? Atau sekadar kesepian yang menemukan pelampiasannya? Yang jelas, sejak hari itu, batas antara majikan dan pembantunya mulai memudar perlahan. Malam itu udara terasa berbeda. Angin yang biasanya menenangkan kini justru membawa hawa hangat yang membuatku sulit tidur. Aku berbaring di kamar kecil dekat dapur, memandangi langit-langit, sementara bayangan wajah Bularas terus menari di pikiranku. Tatapannya saat makan siang tadi, senyumnya yang tenang tapi menyimpan sesuatu, semuanya membuat dadaku sesak. Aku mencoba memejamkan mata, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah tangga. Perlahan makin dekat, menuju kamarku. Aku duduk cepat, menahan napas. Lalu terdengar suara lembut memanggil namaku. "Ardi." Itu suara Bularas. Aku segera berdiri dan membuka pintu pelan. Ia berdiri di depan, memakai jubah tidur berwarna putih, rambutnya terurai. Cahaya lampu koridor membuat wajahnya tampak begitu lembut, nyaris seperti cahaya bulan. "Bu, ada apa?" tanyaku gugup. Dia menatapku sebentar, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku tidak bisa tidur. Bisa temani aku sebentar di ruang tamu?" Aku mengangguk. Kami berjalan pelan menuruni tangga. Suasana rumah begitu sepi, hanya terdengar suara detak jam dan angin yang menyelinap dari sela jendela. Bularas duduk di sofa, sementara aku berdiri di samping. "Duduklah, Ardi. Aku tidak ingin merasa seperti sedang memerintah." Aku duduk. Beberapa saat kami hanya diam. Lalu ia bicara lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh gemerisik angin. "Aku bermimpi tentang suamiku lagi, rasanya begitu nyata. Tapi setiap kali aku terbangun, hanya ada kesunyian." Aku menatapnya pelan.
Ada air di sudut matanya, tapi ia tersenyum samar, mencoba tegar. Aku sudah terbiasa hidup sendiri, lanjutnya, tapi kadang, aku hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan tanpa menilai. Aku mengangguk pelan. Saya di sini, Bu. Saya selalu siap membantu. Ia menoleh ke arahku, tatapannya begitu lembut hingga aku tak berani mengalihkan pandang. Terima kasih, Ardi. Entah kenapa, kamu membuatku tenang. Lalu keheningan kembali menyelimuti kami. Hanya ada 2 napas, 2 detak jantung yang saling mendekat tanpa disadari. Aku ingin menjaga jarak, tapi di saat bersamaan, aku merasa ingin lebih dekat dengannya, bukan karena godaan, tapi karena rasa iba dan hangat yang tumbuh dari hati. Bularas menghela napas panjang, lalu bersandar pelan ke bahuku. Tubuhku menegang, tapi aku tak bergerak. Aku hanya bisa diam, membiarkan waktu berhenti malam itu. Suara detak jantungnya terasa di pundakku. Pelan, tenang, tapi menyimpan luka yang dalam. Malam itu aku sadar, bukan hanya dia yang kesepian. Aku pun ternyata sama. Dan dari kesepian itulah, sesuatu mulai tumbuh diam-diam, tanpa bisa kami cegah. Pagi menyapa dengan sinar lembut yang menembus tirai ruang tamu. Aku masih duduk di sofa, sementara Bularas tertidur bersandar di bahuku. Kami sama-sama tak sadar kapan malam berakhir dan kapan matahari mulai muncul. Pelan-pelan, aku menggeser tubuhku agar tidak membangunkannya. Namun saat aku hendak berdiri, tangannya tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku erat. Jangan pergi, bisiknya tanpa membuka mata. Aku terdiam. Ada getaran halus yang menjalar ke seluruh tubuhku. Dia membuka mata perlahan, menatapku dengan tatapan lembut yang membuatku sulit berkata apapun. Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud. Tidak perlu minta maaf, Ardi, katanya pelan. Kamu hanya menemaniku di saat aku merasa paling rapuh. Ia tersenyum samar, lalu perlahan melepaskan genggamannya. Aku berdiri dan berusaha menenangkan diri, tapi dada ini terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu perasaan ini semakin sulit disembunyikan. Hari itu aku bekerja seperti biasa, tapi suasananya tak lagi sama. Bularas tampak lebih tenang, bahkan beberapa kali aku menangkap senyum kecilnya saat kami bertemu pandang. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang tak bisa aku pahami, antara rasa syukur dan rasa bersalah. Menjelang sore, aku sedang membersihkan taman ketika Bularas datang membawa secangkir teh. Ardi, istirahatlah sebentar. Kamu sudah bekerja seharian, ucapnya lembut. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Bu. Dia duduk di bangku taman, menatap langit jingga sore hari. Aku sering berpikir, katanya pelan, mungkin Allah mengirimmu ke rumah ini bukan sekadar untuk bekerja. Aku tertegun mendengar kalimat itu. Bagaimana maksud ibu? Entahlah, katanya sambil tersenyum samar. Tapi sejak kamu datang, rumah ini tak lagi terasa kosong. Aku bisa tertawa, bisa bercerita, dan bisa merasa hidup kembali. Aku hanya diam, menatap wajahnya yang diterpa cahaya senja. Lalu, tanpa sengaja, jariku menyentuh ujung tangannya saat aku menaruh cangkir di meja kecil di sebelahnya. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat waktu terasa berhenti. Kami saling menatap, tanpa kata. Tak ada yang berani bergerak atau berbicara. Dan dalam hening itu, aku tahu, sesuatu telah tumbuh di antara kami, sesuatu yang tak lagi bisa disangkal, tapi juga tak mudah diterima. Aku menunduk pelan. Bu, saya takut salah paham dengan semua ini. Bularas tersenyum lembut. Ardi, kadang, hati tak selalu bisa diatur oleh logika. Tapi kita masih bisa menjaga batasnya. Kata-kata itu menenangkan sekaligus menohok. Aku tahu dia benar. Namun aku juga tahu, menjaga batas itu akan semakin sulit dari hari ke hari. Sore itu, di bawah langit senja yang perlahan memudar, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan tetap berada di sisinya, tapi tanpa melanggar kehormatan siapapun. Hari-hari berlalu dengan tenang, tapi dalam ketenangan itu, ada badai yang tak terlihat. Badai yang berpusat di dalam hati kami berdua. Bularas mulai sering berbicara denganku, tentang hidupnya, tentang masa lalunya, tentang kesendirian yang perlahan membentuk dinding di hatinya. Setiap kali ia bercerita, aku mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan tanpa kusadari, dinding itu mulai runtuh. Suatu sore, ia duduk di teras belakang sambil menatap langit mendung. Ardi, katanya perlahan, kau tahu,
Dulu aku berpikir, kehilangan seseorang berarti kehilangan arah hidup. Tapi sekarang, aku sadar, kehilangan juga bisa mengajarkan arti ketulusan. Aku menatapnya, berusaha memahami kedalaman kata-katanya. Ketulusan, tanyaku. Iya, jawabnya lembut. Ketulusan yang tidak menuntut balasan. Yang hanya ingin melihat seseorang tetap ada, tanpa harus memiliki. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti menampar perasaanku sendiri. Mungkin tanpa sadar, aku memang mulai berharap lebih, berharap bahwa kedekatan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian majikan dan pembantu. Namun kenyataan tak sesederhana itu. Aku hanyalah seseorang yang datang dari kesederhanaan, sementara dia adalah wanita yang dulu hidup di dunia penuh kemewahan. Hujan mulai turun perlahan. Butiran air jatuh menimpa daun-daun, menimbulkan suara lembut yang memecah keheningan kami. Bu Laras menatap hujan itu dengan tatapan jauh, lalu berkata, "Ardi, kamu pernah merasa takut kehilangan seseorang yang bahkan bukan milikmu?" Aku menatapnya lama. Pertanyaan itu seperti mencerminkan isi hatiku sendiri. "Pernah, Bu," jawabku lirih. "Dan itu, rasanya sangat menyakitkan." Ia menatapku, lalu tersenyum kecil. Mungkin karena kita berdua sedang merasakan hal yang sama. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Ada pengakuan yang halus di balik kata-katanya, tapi juga ada kesadaran akan batas yang tak boleh dilanggar. Beberapa detik kami hanya diam, mendengarkan hujan. Lalu aku berkata pelan, "Bu, mungkin Allah mempertemukan kita bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling menyembuhkan." Tatapan Bu Laras berubah lembut. Air mata kecil jatuh di pipinya, tapi ia tersenyum. "Ardi, mungkin benar. Kamu datang bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk mengingatkanku bahwa kasih sayang bisa hadir tanpa harus diikat cinta." Aku menunduk, berusaha menyembunyikan getar di dadaku. Malam itu, aku sadar, yang tumbuh di antara kami bukanlah keinginan untuk memiliki, melainkan kebutuhan untuk saling menemukan makna hidup. Dan itulah ujian hati kami di tengah sepi. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Ada udara yang berat, seperti pertanda akan datangnya sesuatu yang tak bisa dihindari. Aku baru saja menyapu halaman ketika seorang pria berpakaian rapi datang ke depan pagar. "Permisi, apakah ini rumah Ibu Laras?" tanyanya sopan. "Iya, Pak." "Betul," jawabku. "Ada perlu dengan beliau?" "Saya Andra, adik almarhum suami beliau. Saya baru kembali dari luar negeri." Aku mempersilakannya masuk dan segera memanggil Bu Laras yang sedang di ruang kerja. Begitu melihat tamunya, wajah Bu Laras berubah. Antara terkejut dan canggung. "Andra, kamu pulang?" "Iya, Mbak. Aku dengar kamu tinggal sendirian, jadi aku ingin melihat keadaanmu," jawabnya dengan senyum tipis. Aku mundur pelan, berniat meninggalkan mereka berbicara. Namun sebelum aku melangkah, Bu Laras berkata, "Ardi, tolong siapkan minuman untuk tamu, ya." Aku mengangguk dan bergegas ke dapur. Tapi dari balik pintu, aku bisa mendengar sedikit percakapan mereka. Suara Andra terdengar rendah, agak serius. "Mbak, orang-orang di luar banyak bicara. Mereka bilang Mbak sering terlihat dekat dengan pembantu baru." Nada suaranya menegangkan. Aku berhenti sejenak, menahan napas. "Apa maksudmu, Andra?" Aku tidak menuduh. Aku hanya khawatir. Nama baik keluarga harus dijaga. Hening sejenak. Lalu terdengar suara Bu Laras menjawab, "Ardi adalah orang baik. Dia tidak pernah melampaui batas. Justru aku yang berutang banyak padanya karena sudah membuat rumah ini hidup lagi." Suara Andra menurun, terdengar menyesal. "Aku hanya takut Mbak terluka lagi. Dunia luar kejam, mereka tidak akan mengerti." Aku menunduk dalam diam. Kata-kata itu menusuk perasaanku. Benar, dunia mungkin tak akan mengerti hubungan kami, hubungan yang hanya dilandasi ketulusan dan rasa saling menghargai. Siang itu, setelah Andra pulang, Bu Laras memanggilku ke ruang tamu. "Ardi." Aku berdiri ragu. "Tadi aku dengar pembicaraan ibu dengan Tuan Andra," kataku pelan. "Saya mohon maaf kalau kehadiran saya menimbulkan salah paham." Bu Laras menatapku lama. Wajahnya lembut tapi tegas. "Ardi, kamu tidak salah. Tapi kadang dunia memang cepat menilai tanpa tahu cerita sebenarnya." Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan. "Mungkin mulai besok, kamu tak perlu tinggal di rumah ini lagi.
Aku tidak ingin orang-orang salah menilai. Dadaku terasa sesak. Kata-kata itu seperti cambuk. Bu, apakah saya melakukan sesuatu yang tidak pantas? Tidak, jawabnya cepat. Kamu justru terlalu baik. Tapi inilah kenyataan. Kadang, untuk menjaga nama baik, kita harus berpisah. Aku menunduk, menahan gejolak di dada. Selama ini aku tak pernah berharap lebih, tapi kini aku sadar, kehadiranku ternyata berarti bagi seseorang yang kesepian. Dan kini, justru karena arti itulah, aku harus pergi. Sore itu, aku berjalan meninggalkan rumah besar itu. Namun langkahku terasa berat. Setiap langkah seperti menghapus kenangan satu persatu. Di ambang gerbang, aku menoleh sekali lagi. Bu Laras berdiri di teras, menatapku tanpa kata, hanya senyum tipis yang nyaris pecah oleh tangis. Aku menunduk dalam. Dalam hati aku berbisik, terima kasih, Bu Laras, karena pernah menjadikanku bagian dari kesunyianmu. Malam itu, rumah Bu Laras sunyi. Hujan turun pelan, menetes di atap seperti bisikan rahasia. Ardi baru saja selesai membereskan dapur. Ia berencana segera ke kamarnya, tapi suara lembut memanggil dari balik pintu. Ardi, sebentar. Suara Bu Laras terdengar lirih, nyaris tenggelam oleh gemericik hujan. Ardi menoleh. Di ambang pintu, Bu Laras berdiri mengenakan daster berwarna lembut, rambutnya terurai, wajahnya tampak lelah tapi tetap memancarkan keanggunan. Ada sesuatu di matanya, campuran kesedihan dan kesepian. Masuk sebentar, Ardi, katanya lagi, pelan tapi tegas. Ardi menelan ludah. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil malam itu akan menuntunnya ke arah yang tak pasti. Namun, entah kenapa, hatinya terasa berat untuk menolak. Saat ia masuk, aroma ruangan itu membuatnya tenang sekaligus gelisah. Harum bunga melati bercampur dengan udara lembab malam. Bu Laras duduk di sisi ranjang, menatap hujan dari jendela. Kau tahu, Ardi, ucapnya lirih, kadang rumah besar ini terasa seperti penjara. Suamiku sibuk, anak-anak jarang pulang. Aku cuma berbicara dengan dinding dan suara angin. Ardi menunduk. Ia ingin menjawab, tapi tak tahu harus berkata apa. Bu Laras melanjutkan, suaranya bergetar, dan entah sejak kapan, aku merasa tenang saat kau ada di sini. Kata-kata itu membuat dada Ardi bergemuruh. Ia ingin menjauh, tapi langkahnya justru semakin mendekat. Ia menatap wajah Bu Laras, lalu menunduk cepat, takut menyalakan api yang tak seharusnya menyala. Bu, saya hanya ingin membantu, katanya lirih. Saya tidak ingin membuat ibu merasa tidak nyaman. Bu Laras menatapnya. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi mata itu menyimpan sesuatu yang dalam, kesepian yang begitu manusiawi. Tidak, Ardi, katanya pelan. Kau membuatku merasa hidup. Hening. Hanya suara hujan dan detak jantung yang terdengar di antara mereka. Ardi sadar, malam itu ia sedang diuji. Bukan oleh godaan, tapi oleh perasaan yang tak semestinya tumbuh. Ia menunduk, lalu berbisik, saya mohon izin untuk keluar dulu, Bu. Bu Laras menatapnya lama. Ada kecewa, tapi juga rasa hormat. Ia mengangguk pelan. Baik, Ardi. Terima kasih, karena masih tahu batas. Ardi keluar perlahan, menutup pintu di belakangnya. Tapi hatinya tertinggal di ruangan itu, bersama tatapan yang tak akan pernah ia lupakan. Sejak malam itu, suasana rumah Bu Laras berubah. Tidak ada yang diucapkan, tapi ada jarak yang terasa di udara. Ardi berusaha tetap bekerja seperti biasa, mencuci piring, membersihkan taman, dan memastikan rumah selalu rapi. Namun setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, perasaan canggung, tapi juga hangat. Bu Laras tak lagi sering memanggil Ardi seperti dulu. Ia lebih banyak diam di kamar atau duduk di taman sambil menatap langit sore. Ardi tahu, sesuatu sedang bergejolak di hati perempuan itu. Tapi yang tak disadarinya, hal yang sama juga tumbuh dalam dirinya. Suatu sore, saat Ardi menyapu halaman, Bu Laras keluar membawa 2 cangkir teh. Ardi, istirahatlah dulu. Kau sudah bekerja sejak pagi. Ardi menatapnya ragu, tapi akhirnya duduk di bangku taman, menerima teh itu dengan tangan gemetar. Makasih, Bu, katanya pelan. Mereka terdiam lama. Hanya suara burung dan semilir angin sore yang mengisi keheningan. Ardi, suara Bu Laras akhirnya memecah diam.
kau pernah merasa menyukai sesuatu yang salah. Ardi tertegun. Ia menatap perempuan itu, berusaha memahami maksudnya. Maksud ibu? Tanyanya hati-hati. Bularas tersenyum tipis, tapi matanya berkaca. Kadang hati ini bodoh. Ia tidak peduli siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Ia hanya tahu apa yang membuatnya tenang. Ardi terdiam. Ia ingin berpura-pura tak mengerti, tapi kata-kata itu menembus langsung ke hatinya. Ibu, saya ini hanya orang kecil. Tugas saya melayani, bukan memikirkan hal yang di luar batas. Bularas mengangguk pelan. Aku tahu. Justru itu yang membuatku menghargaimu, Ardi. Kau berbeda. Mereka kembali terdiam. Namun kali ini, heningnya tidak lagi canggung. Ada kedekatan yang halus, seperti dua hati yang berbicara tanpa suara. Sebelum kembali ke dalam rumah, Bularas berkata lirih, hampir seperti bisikan. Teruslah seperti ini, Ardi. Jangan biarkan hatimu kotor karena dunia. Ardi hanya menunduk, dan dalam hatinya ia berdoa. Ya Allah, jangan biarkan aku mencintai yang bukan milikku. Sore itu, hujan turun kembali. Dan di balik rinainya, dua hati berjuang, antara rasa dan iman. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Ardi baru saja selesai berdoa di kamarnya. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya yang belakangan sulit diam. Setiap kali ia berzikir, wajah Bularas terlintas di antara ingatannya. Ia menghela napas panjang. Astagfirullah, bisiknya lirih, aku ini siapa sampai berani merasa seperti itu. Namun sebelum sempat memejamkan mata, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, 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 Ardi bangkit perlahan. Saat pintu dibuka, di sana berdiri Bularas, mengenakan kain selimut tipis, wajahnya tampak pucat. Ardi, maaf, aku tidak tahu harus bicara pada siapa lagi. Ardi terkejut. Ada apa, Bu? Ibu sakit? Bularas menggeleng, suaranya gemetar. Aku mimpi buruk. Suamiku, aku lihat dia meninggalkanku dalam gelap. Aku terbangun dan tak bisa tenang. Ardi diam. Ia tahu Bularas sering gelisah belakangan ini. Tapi malam itu berbeda. Sorot matanya tampak rapuh, seperti seseorang yang benar-benar takut sendirian. Boleh aku duduk sebentar? Tanya Bularas pelan. Ardi mengangguk. Ia menyingkir, memberi ruang. Ia sendiri merasa canggung, tapi tak tega menolak. Bularas duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri. Rumah ini terlalu sepi, Ardi. Semua terasa dingin. Ardi berdiri di sisi lain kamar, menunduk dalam. Ibu, kesepian itu kadang ujian dari Allah. Tapi jangan lawan dengan perasaan. Lawanlah dengan doa. Bularas menatapnya. Tatapan itu lama, dalam, dan penuh makna. Kau selalu bicara dengan hati, Ardi. Mungkin karena itu aku merasa nyaman saat bersamamu. Hening menyelimuti ruangan. Detik jam terdengar jelas, seperti menegaskan waktu yang berjalan perlahan. Ardi menunduk, menahan gejolak hatinya. Bu, saya ini hanya seorang pekerja. Kalau saya boleh jujur, saya juga takut pada rasa ini. Bularas menatap ke lantai, suaranya pelan. Mungkin perasaan ini memang salah. Tapi aku hanya manusia, Ardi. Ardi menelan ludah. Kalau begitu, biar saya yang menjaga jarak, Bu. Karena saya takut, bukan pada ibu, tapi pada diri saya sendiri. Bularas menatapnya sejenak, lalu berdiri perlahan. Terima kasih, Ardi. Kau lebih kuat dari yang kukira. Ia lalu pergi, menutup pintu tanpa suara. Ardi jatuh terduduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Malam itu, ia sadar, ujian terbesar manusia bukanlah kemiskinan, tapi godaan saat hati diuji antara cinta dan dosa. Sejak malam itu, Ardi tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat tatapan Bularas yang penuh arti. Bukan tatapan seorang majikan kepada pembantunya, tapi tatapan seorang perempuan yang tengah berperang dengan kesepian dan cinta terlarang. Di pagi yang sunyi, Ardi duduk di serambi rumah, menatap langit yang perlahan berubah warna dari jingga ke biru. Ia menggenggam tas kecil yang sudah ia siapkan sejak subuh. Di dalamnya, hanya ada beberapa baju dan kitab kecil yang selalu ia bawa sejak dari pesantren. Langkah kaki terdengar mendekat. Bularas muncul di ambang pintu, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap menawan.
Ardi, kau mau kemana pagi-pagi begini? Suaranya pelan namun bergetar. Ardi berdiri, menunduk dalam. Saya, mohon izin, Bu. Saya rasa sudah saatnya saya pamit. Bu Laras tampak terkejut. Pamit? Kenapa, Ardi? Apa aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Ardi menggeleng. Tidak, Bu. Justru ibu terlalu baik pada saya. Terlalu baik, sampai saya takut kebaikan itu membuat hati saya salah arah. Air mata Bu Laras mulai menggenang. Jadi kau pergi karena aku? Ardi menatap lantai. Suaranya berat menahan perasaan. Saya pergi karena Allah. Saya takut jika saya tetap di sini, saya akan kehilangan kendali atas hati saya sendiri. Bu Laras menutup mulutnya, menahan tangis. Kau tahu, Ardi, semenjak kau datang, rumah ini jadi hidup kembali. Aku merasa tidak sendirian lagi. Ardi menghela napas panjang. Kalau saya tetap tinggal, mungkin saya akan membuat ibu bahagia, tapi saya juga akan membuat diri saya hancur. Hening menyelimuti mereka. Hanya suara burung pagi yang terdengar dari kejauhan. Dengan tangan gemetar, Bu Laras memberikan amplop kecil. Ini gajimu selama sebulan dan sedikit tambahan dariku. Jangan tolak. Ardi menerima dengan hati berat. Ia menunduk dalam. Terima kasih, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan ibu. Doakan saya tetap kuat menjaga hati. Bu Laras menatapnya lama, lalu berkata lirih, semoga Allah menjagamu, Ardi. Dan semoga aku bisa belajar ikhlas seperti dirimu. Ardi berjalan menjauh dengan langkah pelan, meninggalkan halaman rumah yang sudah seperti bagian dari hidupnya. Di belakangnya, Bu Laras berdiri mematung, menatap punggung yang perlahan hilang di tikungan jalan. Hari itu, keduanya menangis dalam diam. Bukan karena kehilangan, tapi karena mereka sama-sama memilih cara yang paling benar, meski paling menyakitkan. Waktu berjalan perlahan. Hari-hari berlalu tanpa kabar antara Ardi dan Bu Laras. Ardi kini bekerja di tempat lain, di sebuah pesantren kecil di pinggir kota. Hidupnya sederhana, namun hatinya tenang. Setiap pagi ia mengajar anak-anak mengaji, dan setiap malam ia berdoa agar Allah menguatkan hatinya dari godaan masa lalu. Suatu sore, setelah mengajar, seorang santri datang membawa surat. Ustadz Ardi, ini ada kiriman untuk Ustadz. Dari kota, katanya polos. Ardi menerima surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan di amplop itu ia kenali betul, milik Bu Laras. Ia membuka perlahan. Di dalamnya, selembar kertas dengan tinta biru dan aroma wangi yang dulu begitu familiar. Ardi, waktu berjalan begitu cepat. Rumah ini kini terasa lebih damai, bukan karena sepi, tapi karena aku belajar melepaskan dengan ikhlas. Aku banyak merenung setelah kau pergi. Aku sadar, cinta yang benar bukan tentang memiliki, tapi tentang menjaga agar tidak menjadi dosa. Kau datang bukan untuk menjadi milikku, tapi untuk mengingatkanku siapa pemilik hatiku yang sesungguhnya. Allah. Terima kasih, Ardi. Karena pernah hadir sebagai ujian, sekaligus pelajaran. Ardi menutup surat itu, menatap langit sore yang mulai memerah. Di matanya mengalir air bening, bukan air mata kesedihan, tapi ketenangan. Ia berbisik lirih, terima kasih, ya Allah, telah menunjukkan jalan yang benar, meski lewat ujian yang paling sulit. Beberapa tahun kemudian, Ardi menikah dengan seorang guru ngaji yang lembut dan berakhlak baik. Hidupnya berjalan damai. Sementara Bu Laras memilih mengabdikan diri di yayasan sosial, membantu anak-anak yatim, menebus masa lalu dengan kebaikan. Mereka tak pernah bertemu lagi. Tapi di hati masing-masing, ada doa yang tak pernah putus, doa untuk saling bahagia dalam cara yang paling diridai Allah. Karena kadang, cinta sejati bukan tentang bersatu, tapi tentang saling menjaga, agar keduanya tetap layak di hadapan Sang Pencipta.